Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Ridwan Rahman. Saya merupakan CPNS dan berjabat sekretaris kebijakan hari pertama di Diskominfo. Saya merupakan anggota Latsar golongan 3 angkatan 2 kelompok 3. Saya saat ini saya akan mempresentasikan analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi. Pertama-tama saya akan menyampaikan regulasi dari jabatan fungsional ini pada Permenko nomor 45 tahun 2013. Tugas pokok analisis kebijakan yaitu melaksanakan kajian dan analisis kebijakan. Lalu diperbarui di Permen RB nomor 18 tahun 2024 bahwa tugas jabatan fungsional analisis kebijakan melaksanakan kegiatan analisis dan advokasi kebijakan pada seluruh tahapan kebijakan. Dari regulasi tersebut, tupoksi itu diuraikan tugasnya yaitu ada 18. Pertama ada menyusun rencana kerja organisasi sebagai peserta atau anggota. Kedua ada mengumpulkan isu-isu kebijakan yang bersifat internal. Yang ketiga adalah mengumpulkan isu-isu kebijakan yang bersifat regional, wilayah, atau daerah. Keempat adalah mengidentifikasi masalah untuk menemukan masalah substantif. Kelima adalah mengidentifikasikan kebijakan yang akan dilakukan yang relevan dengan isu kebijakan. Dan enam adalah menyusun agenda kegiatan analisis kebijakan. Tujuh adalah mengolah hasil data dan informasi yang diperoleh dari penerapan metodologi terpilih untuk menganalisis kebijakan secara berkelompok sebagai peserta atau anggota. Delapan adalah menyajikan hasil pengolahan data dan informasi dan analisis kebijakan secara berkelompok atau sebagai anggota, peserta atau anggota. Kesembilan adalah membahas konsep kebijakan sebagai peserta atau anggota. Ke-10 ada menyusun draft rencana kegiatan dalam pelaksanaan kebijakan. 11 adalah melakukan kegiatan sosialisasi pelaksanaan kebijakan sebagai peserta atau anggota. 12 adalah melakukan pemantauan pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan berdasarkan sistem yang ada. Ke-13 adalah mengolah dan menilai hasil pemantauan pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan secara berkelompok sebagai peserta atau anggota. Ke-14 adalah menyusun laporan hasil pemantauan pelaksanaan kebijakan secara berkelompok sebagai peserta atau anggota. Ke-15 adalah mengolah dan menilai hasil evaluasi kinerja pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan secara berkelompok sebagai peserta atau anggota. Ke-16 adalah menyusun laporan hasil dan penilaian evaluasi kinerja pelaksanaan kebijakan sebagai peserta atau anggota. 17 adalah menyusun kebijakan atau peraturan pemerintah sebagai peserta atau anggota. Ke-18 adalah menjadi saksi ahli. Selanjutnya saya akan menyampaikan 5 isu yang saya telah identifikasi terhadap tugas dan fungsi yang saya rasakan pelaksanaannya belum berjalan secara maksimal. Jadi beberapa observasi saya merangkum ada 5 area yang memerlukan perhatian lebih. Kelima fungsi yang saya identifikasi sebagai belum optimal ada sebagai berikut. Pertama adalah bahwa optimalnya mengidentifikasi kebijakan yang akan dilakukan yang relevan dengan isu kebijakan. Kedua adalah belum optimalnya penyajian hasil pengolahan data dan informasi dalam analisis kebijakan secara berkelompok. Ketiga adalah belum optimalnya melakukan pemantauan pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan berdasarkan sistem yang ada. Keempat adalah belum optimalnya mengolah dan menilai hasil pemantauan pelaksanaan kebijakan secara berkelompok. Kelima adalah belum optimalnya menyusun laporan hasil pemantauan pelaksanaan kebijakan secara berkelompok. Selanjutnya, dari kelima isu tersebut, karena tidak bisa dilakukan kurang efektif, kita tidak bisa menyelesaikan isu-isu itu secara bersamaan. Nah, maka akan dilakukan analisis APKA untuk menyaring atau isu yang tersebut. Ini adalah hasil isu dengan APKA. APKA tersebut sendiri merupakan singkatan, di mana A itu ada aktual, P ada problematik, K ada kekalayakan, A ada layak. Pada APKA ini akan diambil 3 isu yang rankingnya tertinggi, yang mana isu tersebut adalah bahwa optimalnya penerapan hasil pemantauan pelaksanaan kebijakan secara berkelompok, di mana dinilai 18 di ranking pertama. Kedua ada belum optimalnya menjanjikan hasil pengolahan data dan informasi dalam analisis kebijakan secara berkelompok yang dinilai 17 di ranking kedua. Di ranking ketiga adalah belum optimalnya melakukan pemantauan pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan berdasarkan sistem yang ada, di mana dinilai 16 di penilaian analisis APKL. Selanjutnya dari 3 isu itu akan dilakukan analisis menggunakan
analisis USG untuk memilah isu, mencetuskan isu yang berikut, yang mana yang akan dipilih sebagai peluang optimal. Terlihat di presentasi ini, pada hasil penilaian menggunakan analisis USG, ranking satu adalah peluang optimal justru hasil pemantauan pelaksanaan kebijakan secara berkelompok. USG ini sendiri merupakan singkatan dari U sebagai urgensi, S untuk seriousness, C untuk grow. Si nomor itu yaitu belum optimalnya menyusun laporan hasil pemantauan pelaksanaan kebijakan secara kelompok. Setelah melakukan analisis tersebut, maka dilanjutkan dengan pembuatan analisis fishbone atas sebelum optimalnya menyusun laporan hasil pemantauan pelaksanaan kebijakan secara berkelompok, di mana hasil ini saya menyimpulkan memetakan membuat diagram ini membentuk kemungkinan itu dari 4 faktor utama. Mari 4 faktor pertama. Yang pertama adalah rendahnya pemahaman mengenai pentingnya pariwitis dan integrasi dokumen relasi kinerja dan anggaran. Berikutnya adalah metode kerja, di mana proses pencatatan verifikasi dan laporan keuangan masih dilakukan secara manual dan belum terotomatisasi sepenuhnya. Yang ketiga adalah material, tidak tersedianya template aplikasi digital yang standar mudah digunakan dan dapat tercatat secara otomatis. Selanjutnya adalah mesin atau teknologi sistem atau teknologi yang isunya adalah belum adanya integrasi antara sistem pembuatan kwitansi dengan laporan, belum adanya integrasi antara sistem pembuatan kwitansi dengan laporan anggaran bulanan. Ada Di analisis ini kita bisa melihat dengan jelas bahwa masalah belum optimalisasi penyusunan laporan hasil pemantauan pelaksanaan kebijakan secara berkelompok ini bukanlah masalah tunggal. Ini adalah akibat dari kombinasi faktor manusia, metode kerja yang tidak usaha, ketiadaan alat bantu yang standar, dan sistem yang tidak terhubung. Selanjutnya ada alternatif pemecahan masalah. Masalah yang mana masalah utamanya belum optimalnya menyusun hasil pengetahuan pelaksanaan kebijakan secara berkelompok. Yang mana akar masalahnya adalah rendahnya pemahaman pada akar masalah manusia atau dan pada faktor manusia, ada rendahnya pemahaman mengenai integrasi dokumen kinerja dan anggaran, dan di mana alternatif solusinya adalah pelatihan sosialisasi pemahaman integrasi dokumen kinerja dan anggaran. Terus lainnya adalah pengembangan SOP serta panduan kerja digital. Selanjutnya adalah metode kerja yang akar masalahnya adalah proses pencatatan verifikasi laporan keuangan yang masih manual dan belum teroptimasi, di mana alternatif solusinya adalah implementasi sistem otomatisasi catatan verifikasi serta pelaporan investigasi. Selanjutnya adalah standarisasi alur kerja penyampaian SPG ke bendahara. Selanjutnya adalah material atau alat bantu, di mana tidak tersedianya template aplikasi digital yang standar dan mudah digunakan. Alternatif solusinya adalah pembuatan template aplikasi digital. Alternatif lainnya adalah integrasi template pada aplikasi keuangan. Selanjutnya ada mesin atau teknologi atau sistem. Belum adanya permasalahannya adalah belum adanya integrasi antar sistem kwitansi dengan laporan anggaran bulanan. Di mana alternatif solusinya adalah integrasi sistem kwitansi dan laporan keuangan dengan laporan kinerja berbasis cloud. Lainnya adalah pengembangan dashboard pemantauan real time. Itu saja yang bisa saya sampaikan untuk tugas agenda 1. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum.